Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1048 sampai tahun 1050. Karena Kevin Ye berkata demikian, karena wajahnya, Charlie Qin harus ikut berperang. Namun, seperti yang Kevin Ye katakan, Kevin Ye tidak peduli dengan satu Charlie Qin lagi saat ini, jadi tidak masalah apakah ada Charlie Qin dalam perang. Bahkan jika Charlie Qin ditambahkan ke ranah naga dan gajah, hasilnya tetap sama. Para pemain pedang biru ini tidak dapat melakukan apapun selain Kevin Ye. Lelucon antara Kevin Ye dan para pemain pedang biru berlangsung selama lebih dari 1 jam, sampai Nalan Gongyu mati rasa dan lemah di tanah. Melihat para pemain pedang biru yang kelelahan, Kevin Ye mengerutkan bibirnya dan berkata dengan senyum bahagia, "Ada apa? Apakah kalian kelelahan? Ayo, ayo." Menghadapi provokasi Kevin Ye, para pemain pedang biru ini semua tidak berdaya. Bahkan Charlie Qin menggosok pergelangan tangannya dan mendesah ketakutan di dalam hatinya, tidak normal, bocah ini benar-benar cabul. Pada saat ini, tidak sedikit pemain pedang biru yang memiliki ide yang sama dengan Charlie Qin. Mereka semua tidak dapat duduk di tanah dengan tangan dan kaki mereka tidak berdaya. Mereka terengah-engah dan wajah mereka kacau. Tampaknya seluruh pedang biru belum pernah mengalami perasaan tidak berdaya seperti itu. Tampaknya pemuda di depannya tidak dapat dikalahkan. Perasaan itu membuat semua pemain pedang biru merasa sangat frustrasi. Melihat tidak ada yang memulai lagi, Kevin Ye menggeliat lehernya dan berkata sambil mencibir, "Aku hitung sampai 3. Jika tidak ada orang lain di antara kalian, maka aku akan menang. 1, 2. Ketika Kevin Ye menghitung perlahan, Nalan Gongyu dipenuhi dengan hawa dingin dan ingin berdiri, tetapi dia kelelahan. Setelah beberapa kali mencoba, dia duduk di tanah lagi. Dia hanya bisa membiarkannya menghitung. 3. Baru setelah Kevin Ye menghitung sampai 3 kali, suasana hati semua orang menjadi tenang. Meskipun banyak orang masih tidak yakin, mereka tidak punya cara lain selain melihat perkembangan situasi. Bagaimanapun, di mata pedang biru, kekuatan adalah yang paling mendasar. Kevin Ye sekarang telah menunjukkan kekuatannya kepada semua orang, jadi bahkan jika mereka tidak mau, mereka hanya bisa diyakinkan. Sementara Kevin Ye menghitung sampai 3, langkahnya telah melangkah. Tetapi langkah ini membuat semua orang gemetar, bahkan Charlie Qin. Pada saat ini, semua orang menatap Kevin Ye dan merasakan roh ajaibnya. Wajahnya kusam dan bahkan takut. Baiklah, permainan sudah berakhir. Selanjutnya, aku akan menggantikan pemimpin timmu di Yunnan Selatan. Aku harap kita bisa bekerja sama untuk menangani situasi di Yunnan Selatan. Namun jika selama ini aku mendapati beberapa dari kalian tidak menaati perintahku, aku minta maaf karena tidak menghargai kalian. Kalian akan berakhir buruk rupa. Apakah kalian mendengarku dengan jelas?" Pada saat ini, Kevin Ye dan pemuda yang baru saja tertawa dan memarahi itu benar-benar 2 orang. Secara khusus, suaranya penuh dengan temperamen iblis, perintah seperti itu tidak dapat ditolak, juga tidak berani ditolak, hanya dapat diterima dengan tenang. Setelah menyelesaikan kalimat ini, Kevin Ye tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi berjalan keluar dari ruang timur dengan wajah muram. Adapun Charlie Qin, setelah beberapa saat kebodohannya, dia diusir. Adapun seluruh kelompok pemain pedang biru di ruang timur, mereka tidak pulih sampai Kevin Ye dan Charlie Qin telah pergi jauh. Mengerikan. Mengerikan sekali. Apakah ini Kevin Ye yang legendaris? Pada saat ini, banyak orang berbisik, sangat terkejut, mengungkapkan rasa bingung. Di seluruh ruang sayap timur, hanya Nalan Gongyu yang duduk di lantai dengan takjub, penuh dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Sepasang mata yang indah itu bahkan melihat ke pintu, melihat bagian belakang Kevin Ye yang pergi, dengan linglung. Kevin Ye, tunggu, kamu tunggu aku." Mengikuti langkah Kevin Ye dari belakang, Charlie Qin tersenyum saat ini, tetapi wajah yang tersenyum ini sangat enggan dan memalukan. Meskipun penampilan Kevin Ye benar-benar mencapai tujuan untuk menakut-nakuti para pemain pedang biru, itu juga membuat pedang biru terlihat kusam. Sebagai pemimpin pedang biru, Charlie Qin tidak senang saat ini. Mendengar teriakan Charlie Qin, Kevin Ye tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat Charlie Qin yang mengejar di belakangnya. Charlie Qin datang ke Kevin Ye dalam 2 atau 3 langkah, dan mengambil ibu jari yang besar dan berkata, "Kevin Ye, bocah sapi, kamu masih seekor sapi. Kamu masih seekor sapi. Kamu adalah pemain pedang biru yang pantang menyerah. Sepertinya aku memintamu untuk menggantikanku di Yunnan Selatan. Keputusan ini sama sekali tidak salah. Ketika masalah di Yunnan Selatan selesai, aku akan melapor kepada orang tua itu dan memberimu hadiah." Kevin Ye hanya menaburkan senyum dan berkata, "Haha, aku telah merusak wajah pedang birumu. Syukurlah jika kamu tidak menyalahkanku. Di mana kamu berani meminta pujian? Kevin Ye, apa yang kamu bicarakan?" Menenangkan situasi di Yunnan Selatan adalah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika saatnya tiba, tidak akan ada yang salah di timur dan barat daya.
Namamu akan diwariskan selama ribuan tahun. Di hadapan Charlie Qin, Kevin Ye hanya melambaikan tangannya dan berkata, ayolah, kamu tidak perlu memakai topi tinggi di sini. Aku tidak peduli apa yang diwariskan selama berabad-abad. Kamu harus menikmati nama-nama palsu itu sendiri. Melihat sikap Kevin Ye, Charlie Qin cukup untuk berhenti. Dia tertawa dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, dari pintu gerbang ruang timur, tatapan Charlie Qin ke mata Kevin Ye tidak pernah berhenti. Mata yang berputar tidak tahu apa yang sedang mereka pikirkan, tetapi ekspresi Charlie Qin penuh dengan niat buruk di mata Kevin Ye. Benar saja, setelah lama terdiam, Charlie Qin berkata sambil tersenyum, Kevin Ye, aku akan membahas masalah denganmu. Kevin Ye mendengus dingin dan berkata, lihatlah obat tetes mata anak laki-lakimu, aku tahu itu pasti buruk. Katakan saja, apakah kamu ingin menjadikanku sebagai kuli? Charlie Qin tertawa, menepuk bahu Kevin Ye dan berkata, kamu adalah orang tua yang melahirkanku, Kevin Ye, yang mengenalku. Setelah terdiam beberapa saat, Charlie Qin melanjutkan, aku telah memikirkan bagaimana cara merekrut anak laki-lakimu ke ibu kota kekaisaran dan membantuku melatih pedang biru untuk jangka waktu tertentu setelah acara di Yunan Selatan selesai. Kevin Ye tidak menyangka bahwa Charlie Qin memiliki rencana seperti itu di dalam hatinya. Tiba-tiba, Kevin Ye menatap Charlie Qin dengan pandangan buruk. Namun, Charlie Qin berdiri dan berkata, jangan khawatir, aku yakin aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan sia-sia. Setelah rencana kita berhasil, bagaimana kalau aku mengangkatmu menjadi Marsekal Besar Timur? Itu pangkat panglima tertinggi, posisi yang lebih tinggi dari 10.000 orang. Charlie Qin memberi Kevin Ye cukup banyak persyaratan untuk membuat banyak orang tergerak, tetapi Kevin Ye malas dan berkata sambil tersenyum, baiklah, Charlie Qin, jangan berada di sini untuk memberiku kekosongan, kau tahu, aku tidak tertarik dengan hal-hal ini. Kata Kevin Ye berbalik untuk berjalan, juga mengabaikan Charlie Qin. Charlie Qin mengikuti pantat Kevin Ye dan berkata, hei, halo, anak Kevin Ye, jangan pergi. Bisakah kita membahas persyaratannya? Kemana kau akan pergi? Kevin Ye menghentikan langkahnya, melihat kembali ke Charlie Qin dan berkata sambil mencibir, kemana harus pergi? Tentu saja, orang-oranglah yang akan menyelesaikan kelompok masalah lainnya. Bab 1049. Kelompok orang merepotkan lainnya yang diucapkan Kevin Ye tidak merujuk pada orang lain, melainkan para pemimpin militer yang berada di ruang tamu kediaman keluarga Xiao. Kita harus tahu bahwa tugas Charlie Qin kali ini adalah untuk memusnahkan para panglima perang Burma yang dipimpin oleh Sal. Itu bukan hanya misi pedang biru, tetapi juga partisipasi militer. Keduanya sangat diperlukan. Hanya ketika mereka bekerja sama, kita dapat dengan cepat menstabilkan situasi di Yunan Selatan dan bahkan seluruh Myanmar. Sekarang bagi Kevin Ye, jika dia ingin menggantikan Charlie Qin dan mengambil alih situasi keseluruhan Yunan Selatan, di satu sisi dia harus mendapatkan dukungan dari anggota tim pedang biru, dan di sisi lain, dia harus membuat para pemimpin militer di Yunan Selatan ini patuh. Sebenarnya, dibandingkan dengan berurusan dengan para pemain pedang biru itu, berurusan dengan para pemimpin angkatan darat ini adalah hal yang paling merepotkan. Usulan Kevin Ye untuk sendirian di Mitkina milik Sarah sebelumnya tidak mau menghubungi dan berurusan dengan geng itu. Mendengar kata-kata Kevin Ye, Charlie Qin segera kembali ke pikirannya. Dia berjalan menghampirinya dalam 3 langkah dan 2 langkah, dan memegang bahu Kevin Ye. Dia berkata sambil tersenyum, Kevin Ye, aku tidak menyangka kau lebih aktif daripada aku. Kevin Ye tidak memiliki napas yang baik dari Charlie Qin putih satu mata, tidak yakin, bagaimana mungkin kita melakukannya, kamu tugas pangeran telah diserahkan, sulit bukan aku bisa menyesalinya. Charlie Qin tertawa, itu tidak mungkin, itu tidak mungkin. Kecuali situasi di Yunan Selatan diserahkan kepadamu, aku tidak akan merasa nyaman jika diserahkan kepada siapapun. Sambil berbicara tentang Charlie Qin, dia merendahkan suaranya dan menunjuk ke aula rumah bangsawan Xiao Jia. Dia berkata dengan hati-hati, tetapi Kevin Ye, orang-orang di sana semuanya manusia. Mereka tidak lebih dari pemain pedang biru bodohku. Selama kamu memiliki keterampilan hebat, kamu akan yakin. Orang-orang ini semua adalah pengrajin kuno dari pejabat. Bahkan bagiku, kebanyakan dari mereka tidak setuju satu sama lain. Apakah kamu yakin mereka akan mendengarkanmu dengan sukarela? Kevin Ye tersenyum dingin. Terhadap keraguan Charlie Qin, Kevin Ye hanya berkata, jika kamu yakin, kamu harus mencobanya. Mereka hanya sekelompok orang tua. Aku benar-benar tidak percaya. Para petinggi militer yang disebut-sebut ini tidak takut mati bahkan jika mereka memegang kekuasaan yang besar. Mendengar kata-kata mengancam Kevin Ye, Charlie Qin hanya merasakan hawa dingin di belakang kepalanya. Lagi pula, siapa Kevin Ye? Lagi pula, Charlie Qin tidak bisa memahaminya lagi. Jika dia benar-benar dipaksa untuk bergegas dan membunuh para pemimpin tentara di dalam, itu bukan tidak mungkin. Karena mengerti, Charlie Qin khawatir, Kevin Ye, anak muda, kamu tidak boleh main-main, orang-orang tua itu bisa menjadi tokoh penting di Cina Barat Daya, kalau ada yang salah, hal itu bukan untuk bersenang-senang.
Melihat Charlie Kin benar-benar khawatir, Kevin Ye tidak dapat menahan tawa dan berkata, baiklah, baiklah, ini hanya candaan. Bisakah kamu menganggapnya serius? Kevin Ye, kamu tidak bisa mengolok-olok candaan ini. Charlie Kin penuh dengan ketegangan, kata Lian Fan. Namun, Kevin Ye melihat ke arah Charlie Kin dan berkata, baiklah, baiklah, aku punya kebijaksanaan. Untuk para birokrat ini, aku punya banyak cara untuk menghadapinya. Jangan khawatir, kata Kevin Ye, tidak kembali ke ruang tamu kediaman keluarga Xiao. Charlie Kin mengejar dengan lambat, terus mengejar jejak Kevin Ye. Setelah beberapa saat, Kevin Ye dan Charlie Kin kembali ke ruang tamu kediaman keluarga Xiao. Saat ini, di ruang tamu kediaman keluarga Xiao, ada sebanyak 5 petinggi militer berseragam. Kevin Ye hanya melirik pangkat di pundak mereka dan menemukan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang bukan pangkat militer, bahkan yang pangkatnya paling rendah adalah panglima tertinggi. Saat ini, kelima orang itu terus-menerus mengelilingi meja pasir di depan mereka seolah-olah sedang mendiskusikan sesuatu, dan pandangan mereka masing-masing tampaknya berbeda. Namun, melihat Charlie Kin dan Kevin Ye kembali dari lingkaran, kelima orang itu segera berhenti dan semua mata mereka beralih ke Charlie Kin dan Kevin Ye di satu sisi. Panglima Kin. Panglima Kin. Kelima orang itu menyapa Charlie Kin satu persatu. Meskipun dia mengatakan bahwa Charlie Kin memiliki pangkat militer terendah di antara orang-orang ini, siapa yang membiarkan orang lain menjadi pemimpin operasi ini? Selain itu, Charlie Kin adalah pangeran dari seluruh timur dan mengendalikan organisasi yang kuat seperti Pedang Biru, jadi orang-orang ini kurang lebih penuh dengan rasa kagum pada Charlie Kin. Charlie Kin juga tampak senang ketika dia melihat orang-orang tua ini. Dia tidak memiliki kebanggaan terhadap putra mahkota. Sebaliknya, dia takut pada orang-orang tua ini. Namun, kita semua adalah kenalan lama, jadi kita tidak boleh bertindak terlalu jauh. Terlebih lagi, tujuan perjalanan Charlie Kin bukanlah untuk mengomel dengan orang-orang tua ini, tetapi untuk merekomendasikan Kevin Ye kepada mereka. Oleh karena itu, setelah mengangguk kepada semua orang, Charlie Kin langsung ke intinya dan berkata, semua paman dan paman telah mendiskusikan situasi pertempuran sepanjang hari di meja pasir ini. Saya pikir itu sangat sulit. Lebih baik saya mentraktir kalian makan malam-malam ini dan memperkenalkan kalian kepada teman baru. Meskipun kata-kata Charlie Kin cukup halus, orang-orang ini seperti elit juga dapat memahami arti sebenarnya. Tidaklah benar jika pangeran di depannya ingin mengundang makan, dan memang benar ingin memperkenalkan bakat-bakat muda di sekitarnya. Setelah mengetahui hal ini, orang-orang tua itu pun bersorak dan berkata, teman baru. Teman baru yang dimaksud Qin Shao Shuai adalah pemuda di sampingmu. Aku tidak tahu, pemuda ini adalah putra dari ibu kota kekaisaran yang mana. Orang yang bertanya tentang Charlie Kin adalah pangkat terendah dari 5 orang di depannya. Dia hanyalah seorang komandan muda. Namun, apa yang dia katakan sepertinya berarti bahwa dia menganggap Kevin Ye di samping Charlie Kin sebagai pemuda yang berkelas. Meskipun dia tidak mengatakan apapun di permukaan, sikapnya sangat meremehkan. Dengan cara ini, wajah Charlie Kin tidak tampan, tetapi hati Kevin Ye penuh dengan kemarahan. Namun, Charlie Kin adalah orang yang berprestasi. Dia tidak langsung memarahinya. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, kepala staf yang, kamu salah. Pria yang berdiri di sampingku ini bukanlah putra dari ibu kota kekaisaran, tetapi panglima tertinggi dari Pedang Biru. Dia juga panglima tertinggi dari seluruh pasukan khusus timur, Marsekal muda Kevin Ye. Begitu Charlie Kin mengatakan ini, ekspresi kelima orang itu langsung berubah. Mereka saling memandang satu persatu, dan wajah mereka terkejut. Bagaimanapun, Charlie Kin adalah putra mahkota dari timur dan pemimpin Pedang Biru. Wajar saja jika Charlie Kin memiliki pangkat panglima tertinggi. Namun, Kevin Ye yang disebut-sebut ini, bagaimana penampilannya, baru berusia 18-9 tahun, sebenarnya juga panglima tertinggi muda, ini tidak dapat membantu membuat hati orang-orang tidak dapat menahan amarah. Terutama kepala staf yang juga seorang komandan utama. Namun, jelas bahwa kata-kata Charlie Kin belum berakhir. Adapun apa yang akan dikatakan Charlie Kin selanjutnya, itu adalah blockbuster, yang membuat kepala staf yang langsung meledakkan rambutnya. Bab 1050. Charlie Kin awalnya ingin menjadi cantik. Dia mencerahkan pangkat militer Kevin Ye. Setidaknya, para pemimpin militer ini tidak akan terlalu keras pada Kevin Ye. Setidaknya, mereka bisa bekerja sama dengan pekerjaan Kevin Ye di wajahnya sendiri. Namun, Charlie Kin tidak menyangka bahwa Kevin Ye terlalu muda. Namun, dia baru berusia 18 atau 9 tahun, tetapi dia sudah menjadi komandan utama. Hal ini membuat orang-orang yang telah berada di ketentaraan selama sebagian besar hidup mereka segera memiliki reaksi dan antipati yang kuat, terutama kepala staf muda yang. Meskipun orang-orang ini tidak mengatakan apa-apa di permukaan, mereka diam-diam melihat Kevin Ye dari atas ke bawah lagi, yang disebut ketidaksenangan. Namun, jelas bahwa Charlie Kin belum menyelesaikan kata-katanya. Setelah memperkenalkan Kevin Ye kepada para pendahulu ini, Charlie Kin secara alami akan memperkenalkan 5 orang di depannya kepada Kevin Ye.
Semua orang melihat Charlie Qin tersenyum dan berkata kepada Kevin Ye, anak muda, kemarilah, dan aku akan memperkenalkanmu kepada semua tetua yang hadir. Lagi pula, siapa yang memberinya pangkat terendah, Kevin Ye, ini Mayor Yang Wenyuan, Kepala Staf Daerah Militer Barat Daya. Kevin Ye menyipitkan mata dan tertawa. Dia mengulurkan tangan dengan sopan, Kepala Staf yang baik. Namun, Yang Wenyuan, Kepala Staf, tidak memperhatikan Kevin Ye. Dia hanya mengarahkan hidungnya ke langit dan mendengus, yang merupakan isyarat. Adapun Kevin Ye, dia tidak malu. Dia terus membidik Charlie Qin dan pergi ke yang berikutnya. Charlie Qin menunjuk seorang sosok paruh baya yang tinggi dan kurus dengan pangkat panglima tertinggi di sebelah kiri Yang Wenyuan. Nak, Kevin Ye, ini Rong Hua, Rong Zongsuai, panglima tertinggi Angkatan Darat Grup ke-21 Daerah Militer Barat Daya. Halo Komandan Rong. Kevin Ye tersenyum tipis, juga mengulurkan tangan di masa lalu. Tangan Dragonfly sama seperti tangan Yang Rong Hua. Charlie Qin terus memperkenalkan, ini Ki Heng, Ki Zongsuai, Kepala Operator Pasukan Khusus Daerah Militer Barat Daya, Direktur Departemen Logistik Daerah Militer Barat Daya. Ki Zongsuai Hao. Kevin Ye masih berinisiatif untuk menyapa, tetapi panglima tertinggi bernama Ki Heng menatap Kevin Ye dengan samar, dan matanya penuh dengan jenis cahaya yang berbeda, yang membuat Kevin Ye sangat penasaran. Bagaimanapun, Kevin Ye melihat sentuhan rasa hormat dari mata Suai. Tepat ketika Kevin Ye sedang melamun, tawa Charlie Qin kembali menyela pikiran Kevin Ye, anak muda Kevin Ye, dua orang berikutnya adalah tokoh paling menonjol di daerah militer Barat Daya. Ini adalah Jenderal Kou Haitao, panglima tertinggi dari 3 angkatan daerah militer Barat Daya, dan ini adalah Jenderal Qian Zhen, wakil panglima tertinggi dan komisaris politik dari 3 angkatan daerah militer Barat Daya. Jelas, dua orang yang akhirnya diperkenalkan Charlie Qin tampaknya adalah yang paling penting, panglima tertinggi dan wakil panglima tertinggi. Dengan kata lain, apakah seluruh operasi di Yunnan Selatan adalah untuk mengirim pasukan atau tidak, masalah ini masih harus diputuskan oleh kedua orang ini. Oleh karena itu, Kevin Ye lebih memperhatikan Kou Haitao dan Qian Zhen. Namun, yang mengejutkan Kevin Ye, Jenderal Kou Haitao, yang tampaknya berusia lebih dari 70 tahun, masih seorang pejuang. Meskipun prestasinya tidak tinggi, dia hanyalah alam harimau jantan. Namun, bisa melihat para petarung di jajaran atas militer, merupakan hal yang sangat memuaskan bagi Kevin Ye. Lagi pula, sejak zaman dahulu, militer dan militer tidak pernah dipisahkan. Hanya militer yang memiliki kekuatan militer yang memiliki efektivitas tempur yang kuat. Charlie Qin hanya memperkenalkan kedua belah pihak secara singkat. Paling-paling, itu hanya untuk saling mengenal. Namun, Kevin Ye menemukan bahwa kelima pemimpin militer yang hadir di sini memiliki sikap yang berbeda terhadap diri mereka sendiri. Pertama-tama, Yang Wenyuan, Kepala Staf, tidak perlu banyak bicara tentang dirinya sendiri. Dia meremehkan, atau lebih tepatnya, bersikap bermusuhan. Namun, ini juga sangat mudah dipahami. Lagi pula, dia, Kepala Staf Tentara, hanyalah seorang komandan utama, dan Kevin Ye, seorang anak muda, juga seorang komandan utama. Pikirannya akan sedikit banyak tidak seimbang. Adapun Zongsuai bernama Rong Hua, sikapnya terhadap Kevin Ye hanya dapat dianggap rata-rata, tidak baik atau buruk. Hal yang paling sulit dipahami bagi Kevin Ye adalah bahwa dia dipanggil Ki Heng. Meskipun dia tidak menunjukkan perbedaan di permukaan, Kevin Ye jelas merasakan rasa takut dan hormat orang ini terhadap dirinya sendiri, yang membuat Kevin Ye tidak dapat memikirkannya. Adapun dua jenderal besar, mereka melihat hidung dan hati dengan mata mereka, dan tidak mengatakan apa-apa. Sikap mereka tampaknya menganggap Kevin Ye sebagai udara, dan mereka sama sekali tidak peduli. Setelah perkenalan Charlie Qin yang tidak penting ini, berikut adalah topik utama, yang juga merupakan tempat yang paling menegangkan dan mengkhawatirkan bagi Charlie Qin. Semua orang melihat mata Charlie Qin bergerak sedikit, melirik ke tempat itu. Kemudian, Charlie Qin berhati-hati dan berkata, sejujurnya, Paman dan Paman, saya akan memanggil Ye Shaoshuai dari ribuan mil jauhnya dan memperkenalkan mereka kepada Anda. Sulit untuk mengetahuinya. Charlie Qin berkata, melihat tidak ada reaksi di wajah kelima orang ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melanjutkan, keponakanku baru saja menerima perintah pemindahan dari gedung ibu kota kekaisaran tadi malam. Orang tua itu memintaku untuk pergi sepanjang malam untuk kembali ke ibu kota kekaisaran. Dan sekarang situasi di Yunnan Selatan telah berkembang ke langkah yang paling kritis, dan tidak ada kerugian yang diizinkan. Oleh karena itu, ketika keponakanku tidak dapat memisahkan diri, aku memanggil Ye Shaoshuai, berharap dia dapat menggantikan keponakanku di Tiongkok Barat Daya dan mengarahkan operasi berikutnya. Aku tahu bahwa aku memiliki sedikit pengalaman, dan aku tidak dapat dibandingkan dengan semua paman dan pamanku yang berpengalaman. Tetapi sekarang setelah aku menjadi komandan operasi badai global, aku juga berharap paman dan pamanku dapat bersatu satu sama lain dan mendukung pekerjaan komandan utama Kevin Ye serta keponakanku. Bagaimanapun, tindakan ini sangat penting.
Apakah perbatasan barat daya timur terlalu king atau tidak dalam 50 tahun terakhir tergantung padamu. Kata-kata Charlie Kin adalah kebenaran besar Lingran, tulus, sambil mengatakan bahwa Charlie Kin benar-benar tunduk pada semua yang hadir. Penampilan itu dapat digambarkan dengan kesalehan. Tetapi ini juga tidak berdaya, siapa yang membiarkan Charlie Kin harus meminta petinggi militer ini. Dan untuk Charlie Kin, para pemimpin militer ini tidak menunjukkan keadaan terkejut, tetapi hanya Anda melihat saya melihat Anda. Ekspresi yang paling kesal seharusnya adalah kepala staf Yang. Bagaimanapun, bagi Yang Wunyuan, menerima perintah Charlie Kin, dia dapat menanggungnya. Bagaimanapun, identitas pihak lain berbeda. Dia adalah pangeran dari timur, dan pangeran itu bertanggung jawab atas tentara. Itu juga umum sejak zaman kuno. Namun, sangat memalukan bagi Yang Wunyuan untuk mengikuti perintah seorang anak laki-laki berusia 17-8 tahun tanpa latar belakang. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia terima. Namun, meskipun Yang Wunyuan marah, dia tidak berani memimpin di hadapan beberapa pemimpin. Sebaliknya, Komandan Qian Zhen, yang selama ini diam saja, tiba-tiba menjentikkan sudut mulutnya dan berkata, Panglima Qin, aku tidak tahu apakah harus membiarkan Komandan Utama Kevin Ye mengambil alih situasi keseluruhan di Tiongkok Barat Daya. Apakah ini maksud dari gedung ibu kota kekaisaran atau maksudmu sendiri? Mendengar perkataan Qian Zhen, Kevin Ye langsung berseru dalam hatinya, sepertinya jahe itu masih tua dan pedas.